Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja, sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya, 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Kita tahu tantangan dunia sekarang ini, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, perlu saya ingatkan lagi, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang itu juga berdampak hampir ke semua negara. Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi. Pada saat saya telepon ke Presiden Bank Dunia, David Maplas, beliau menyampaikan hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini, dan tahun depan kemungkinan akan lebih sulit, karena kemungkinan dunia akan menuju pada sebuah resesi. Terakhir, saya bertemu juga dengan Managing Director IMF, Miss Kristalina, juga sama menyampaikan hal yang sama persis, untuk kita semuanya hati-hati karena dunia baru menuju ke sebuah resesi. Kita melihat negara-negara lain yang dulu tumbuh 7%, tahu-tahu menjadi minus, artinya sudah resesi. Yang dulu-dulu 9-10% turun menjadi 6%. Yang dulu 4% turun menjadi, di dekat-dekat kita, 0,5%. Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas 5%. Ini patut kita syukuri. Kemudian juga karena interaksi, komunikasi, interaksi sosial antar manusia, antar orang, sekarang ini begitu sangat mudahnya, lewat WA, lewat SMS, begitu sangat gampangnya, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu, hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Ini saya titip, ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa, jangan menggampangkan. Karena dunia sekarang ini penuh dengan, negara-negara ini penuh dengan diskonten, ketidakpuasan. Hati-hati. Di Hong Kong ini sudah lebih dari 5 bulan demo setiap hari, 5 hari. Sehingga negara itu menuju ke sebuah resesi. Dari yang sebelumnya ekonominya sangat bagus. Karena urusan ekstradisi, kasus-kasus hukum untuk bisa ditarik ke China daratan.
Mereka tidak mau, akhirnya demo. Urusan yang sebetulnya sebelumnya tidak diperkirakan. Di Chili juga sama. Urusan kenaikan tarif transport yang hanya 4% menjadi gelombang demo, sehingga efek yang harusnya dilaksanakan bulan ini di sana dibatalkan. Hati-hati diskonten seperti ini. Kemudian di Bolivia, karena sengketa pemilu yang tidak ditangani secara preventif dengan baik, akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Dan contoh-contoh diskonten di negara-negara yang lain yang sekarang ini mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal yang kecil. Yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana. Oleh sebab itu penting sekali, ini yang pertama saya sampaikan, penting sekali hubungan harmonis Forkominda di daerah itu penting sekali, penting sekali, penting sekali. Komunikasi gubernur dengan Kapolda, gubernur dengan Pangdam, gubernur dengan Kajati, gubernur dengan kepala pengadilan tinggi, penting sekali untuk dijalin. Ada masalah dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat mempengaruhi tensi yang ada di daerah. Kalau ada salah satu dari yang tadi saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem-problem yang ada di daerah. Juga hal yang sama, bupati, wali kota, hubungannya juga harus baik dengan Danrem, Dandim, Kapolres, Kejari, ketua pengadilan di kabupaten dan kota. Penting sekali juga dilakukan. Dan saya titip kesempatan yang ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di setuju semuanya. Di atas saya juga sudah saya sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal, diingatkan dong, Gubernur, ini keliru, benerkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Polres yang menyangkut hukum, baik itu di Polda yang menyangkut masalah ini. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi.
dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Nah, kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Gak mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, gak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja, melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa, ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang? Lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November. Ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret, selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat kita besok DIPA kita serahkan, dan hari itu juga pasti saya perintah terutama yang pekerjaannya gede-gede, Kementerian PU pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah berapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali, sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau
Januari dimulai pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Saya cek LKPP yang e-tendering 31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga Nisa titip, ini ada ketua DPRD, benar. Gubernur, bupati, wali kota, ada semuanya. Saya udah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR. Ini saya pesan juga kepada ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta juga gubernur, bupati dan wali kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespon setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker, ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat. Stop, udah stop. Kita justru ini bentar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law, mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang.